Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim atau Syarah Sahih Muslim, yaitu kitab yang ketiga, masih dalam kitab Shalah, bab yang ke-54, yaitu bab ibtina'u masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menjelaskan tentang pembangunannya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-1173 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fa nazala fi ulil Madinah fi hayyin yuqalu lahu Banu Amri ibni Auf. فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني نجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني نجار حوله حتى ألقى ببناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا إضادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita ya tentang awal dibangunnya Masjid Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, yaitu ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, kemudian sampai di Madinah, kemudian beliau turun atau singgah di daerah yang
gunung tinggi atau dataran tinggi dari Madinah, yang di situ disebut perkampungan Bani Amr ibni Auf. Jadi beliau turun atau singgah di suatu tempat, yaitu perkampungan Bani Auf, Amr ibni Auf. Kemudian beliau tinggal di situ selama 14 malam. Kemudian beliau mengutus kepada pemuka Bani Najjar di Madinah untuk datang kepada beliau. Kemudian mereka datang dengan membawa pedang-pedang mereka. Kemudian Anas mengatakan, ya seolah-olah aku melihat ya ketika itu Rasulullah SAW di atas kendaraannya, sedangkan Abu Bakar di belakangnya, yaitu digonceng. Kemudian pemuka Bani Najjar ketika itu berada di sekeliling Rasul. Sampai Nabi SAW ketika itu berada di rumah atau di teras rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Kemudian Nabi SAW ketika itu sholat ya di mana saja, di tempat mana saja beliau akan sholat ya. Ketika waktu sudah masuk maka beliau akan sholat di mana saja berada. Dan juga beliau sholat di ya kandang kambing. Kemudian beliau menyuruh untuk membangun masjid. Kemudian beliau mengutus utusannya kepada pemuka Bani Najjar agar mereka datang. Kemudian mereka datang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Bani Najjar, berikan atau jelaskan kepadaku atau sebutkan kepadaku harga kebun kalian ini. Kemudian mereka mengatakan, tidak, demi Allah kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Anas berkata, maka begitulah sebagaimana yang aku katakan. Kata Anas bahwasanya di dalam kebun itu ada kurma, kemudian juga di dalamnya ada kuburan orang-orang musyrik terdahulu dan bangunan yang sudah roboh. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar pohon-pohon kurma tersebut untuk dipotong. Ya. Kemudian kuburan-kuburan kaum musyrikin itu untuk dihilangkan atau dibongkar, dan juga bangunan-bangunan yang sudah tua itu untuk diratakan. Kemudian mereka menyusun pohon-pohon kurma itu sebagai kiblat dan menjadikan dua sisi pintu dari pintu masuk masjid itu terbuat dari batu. Kemudian ketika itu mereka, yaitu para sahabat yang bekerja membangun masjid, dan juga Rasulullah SAW ketika itu bersama mereka membangun masjid, mereka berkata dengan mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ya, mereka bersenandung ya, dengan mengatakan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini hadis dari Anas bin Malik yang menceritakan tentang bagaimana pembangunan Masjid Nabawi pertama kalinya, di mana Nabi SAW ya, datang hijrah ke Madinah, kemudian tinggal di perkampungan Bani Auf, yaitu atau Bani Amr ibn Auf selama 14 malam. Kemudian akhirnya beliau datang ke
Najjar, dan disitulah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi adalah perkebunan dari Bani Najjar, yang Nabi SAW meminta kepada mereka harga atau menjelaskan, sebutkan harganya. Maksudnya Nabi SAW ingin membeli untuk dibangun masjid, tapi orang-orang Bani Najjar mengatakan kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah. Artinya mereka yang mewakafkan tanah itu, memberikannya kepada Allah SWT, menginfakkan harta tersebut untuk dibangun masjid. Dan di dalam tanah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, ada kurma, ya, pohon kurma, kemudian ada kuburan, ada juga bangunan-bangunan yang sudah tua. Maka Nabi SAW di sini menyuruh untuk agar pohon-pohon kurma tersebut dipotong. Nah, di sini menunjukkan, kata Imam Nawawi, bahwasanya boleh bagi kita untuk memotong pohon yang di situ, yang pohon itu berbuah, kalau di situ memang ada keperluan, seperti untuk membangun masjid atau menggunakan batangnya untuk keperluan ataupun yang lainnya, maka ini dibolehkan. Atau juga mengganti pohon tersebut dengan pohon yang lain, ini dibolehkan. Kemudian juga bolehnya membongkar kuburan. Di sini kuburan orang musyrik dibongkar, kemudian diratakan, dan boleh di atasnya dibangun masjid. Yang tidak boleh adalah kita membangun di atas kuburan itu, atau masih ada kuburannya, kemudian kita bangun di situ masjid, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam bab setelah ini. Karena itu larangan dari Nabi SAW untuk membangun masjid di kuburan atau membangun kuburan di masjid. Dua-duanya punya konsekuensi yang sama. Maka dilarang kita membangun kuburan di masjid. Tetapi kalau kita ingin mendirikan masjid sedangkan di situ ada kuburan, maka boleh dibongkar kuburan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang dibongkar, dihancurkan, diratakan, kemudian dibangun di atasnya masjid. Kemudian juga ada bangunan-bangunan yang sudah tua, yang sudah mungkin hampir roboh, yang sudah lama, maka itu juga boleh dihancurkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian dibangunlah di situ Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Nabi dengan para sahabat ketika membangun masjid, ya, maka beliau dengan para sahabat yartajizun artinya rajaz, itu artinya adalah mengucapkan syair. Dimana salah satu bahar istilahnya dalam syair itu namanya rajaz. Rajaz itu adalah syair yang ringan, spontan, yang tidak perlu berpikir. Syair ini seperti puisi dalam bahasa kita, dan atau berpantun, boleh hampir sama, yang mirip dengan itu. Maka di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya boleh seorang bersenandung dengan syair atau dengan pantun bahasa kita, atau puisi atau pantun, dengan tujuan membangkitkan semangat. Dan ini biasanya para sahabat seperti itu. Ketika bekerja kemudian supaya bersemangat, maka mereka keluar perkataan ataupun pantun dan sebagainya, puisi, supaya bersemangat. Diam-diam aja tapi ada, ya, berbicara sehingga bersemangat. Ini dibolehkan. Atau dalam peperangan juga, berperang untuk membangkitkan semangat, maka keluar di sini puisi-puisi
yang membangkitkan semangat, dan ini dibolehkan. Seperti dalam pembangunan Masjid Nabawi ini, Nabi atau para sahabat mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirin. Itu, ya Allah, tidak ada kebaikan ya kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Tentunya puisi-puisi yang dibolehkan adalah puisi-puisi yang di dalamnya ada kebaikan dan membangkitkan semangat, itu dibolehkan. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab as-shalah fi marabit al-ghanam, salat di kandang kambing. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis sebelumnya, ya, hadis Anas. Maka Nabi SAW itu salat di mana saja beliau berada ketika waktu salat masuk. Karena dalam bab sebelumnya kita sudah sebutkan hadis Nabi, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah menjadikan bumi ini suci, bisa kita bersuci dengannya, dan kita boleh salat di situ. Di antara tempat yang tidak boleh salat adalah kamar mandi, kuburan, kemudian kandang unta. Tapi kandang kambing ini dibolehkan. Ya, di sini disebutkan juga hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana yusolli fi marabit al-ghanam qabla ayyubna masjid. Nabi SAW dulu sholat di kandang kambing. Yang marabit itu kandang bahasanya, itu tempat istirahatnya kambing, di situ dia tidur dan sebagainya, sebelum dibangun masjid. Jadi Nabi itu dulu sholat di kandang kambing ketika belum dibangun masjid. Setelah masjid dibangun, tentunya beliau selalu sholat di masjid, ya, sholat wajib masjid. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh, ya. Ini kekhususan, ya, bolehnya sholat di kandang kambing dan dilarang adalah sholat, ya, di kandang unta. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi, dalil bahwasanya ya kotoran kambing dan hewan yang boleh dimakan, ya, maka itu suci. Sebenarnya juga sudah disebutkan sebelumnya dalam kitab Taharah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab tahwilul qiblah minal Quds ila Ka'bah, yaitu perubahan kiblat dari Al-Quds, Baitul Maqdis maksudnya, ke Ka'bah. Hadis ini dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 16 syahran hatta nazalatil ayatu allati fil Baqarah haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fanazalat ba'da ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa rajulun minal qaum famarra binasin minal ansar wa hum yusallun. Fahaddathahu bil hadits fawallaw wujuhahum qibala al-bait. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya salat bersama Nabi SAW itu menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Selama 16 bulan. Sampai datang ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah SWT mengatakan, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Ka'bah. Itu Masjidil Haram. Maka ayat ini turun ya, setelah Nabi SAW ya sholat. Kemudian seorang laki-laki dari kaum Ansar ketika itu, dari kaum, yaitu maksudnya dari sahabat yang sholat bersama Nabi, laki-laki ini melewati kumpulan dari Ansar yang mereka sedang sholat di masjid mereka. Ya, mereka sedang sholat ketika itu. Kemudian laki-laki tadi, sahabat tadi, menyampaikan hadis Nabi tersebut atau menyampaikan peristiwa tadi. Kemudian mereka menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah.
Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Bara bin Azib, beliau mengatakan shalaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis sitata asyara syahran aw sab'ata asyara syahran thumma surifna nahwal Ka'bah. Bara bin Azib mengatakan bahwasanya kami sholat bersama Rasul menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan. Kemudian kami diperintahkan untuk menghadap atau kami dipalingkan ke arah Ka'bah. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala bainama an-nasu fi salati subhi bi Quba'in idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata wa qad umira ay yastaqbila al-Ka'bata fastaqbiluha wa kana wujuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwasanya kami dulu ketika sekelompok orang sholat subuh di Kuba, yaitu Masjid Kuba, ketika manusia tersebut atau sahabat tersebut sholat di Masjid Kuba, yaitu sholat subuh, maka datang seseorang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sudah turun bagi beliau tadi malam, yaitu ayat di mana ayat tersebut memerintahkan atau Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, maka menghadaplah kepadanya ke Ka'bah. Yang mana ketika mereka sholat tersebut, wajah mereka menghadap ke Syam, itu Baitul Maqdis. Kemudian mereka pun berbalik arah menghadap ke Ka'bah. Dalam riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar dikatakan bainaman nasu fi sholatil ghadati. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan fi sholati subhi, itu ketika sholat subuh. Dalam riwayat selanjutnya yaitu manusia dalam keadaan fi sholatil ghadati. Fi sholatil ghadati. Ghadati juga diartikan sholat subuh, cuman ini penamaan lainnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis. Fa nazalat qad nara taqalluba wajhika fis sama' fa hal waliyannaka qiblatan tardaha. Fa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Famarra rajulun min Bani Salimah wa hum ruku'un fi salatil fajr. Wa qad sallu rak'atan. Fanada ala innal qiblata qad huwilat famalu kama hum nahwa al-qiblah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu salat yang menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat Al-Baqarah 144 di mana Allah SWT mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh Allah SWT, sungguh kami dalam melihat wajah engkau yang menoleh ke langit, yaitu wajah Rasul yang di mana Rasul SAW berdoa kepada Allah agar dipalingkan kiblat. Falan waliyannaka qiblatan tardah, maka kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau suka. Maka hadapkanlah wajah engkau menghadap Masjidil Haram. Maka datanglah seorang dari Bani Salimah kepada orang yang sedang melakukan salat. Dan mereka ketika itu dalam keadaan ruku dalam salat fajar. Dan mereka sudah salat 1 rakaat, berarti ruku di rakaat kedua. Kemudian
ada yang memanggil dan mengatakan, ketahuilah bahwasanya kiblat sudah berpindah. Maka mereka langsung berpindah. Sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan salat. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bab ke-55 yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berbicara tentang perpindahan kiblat. Yang kita semua tahu bahwasanya Rasulullah SAW pertama kali ketika di Makkah itu sholat menghadap Baitul Maqdis, itu di Syam. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Syam itu atau Baitul Maqdis itu berada di utaranya Makkah, di utaranya Makkah. Berarti kalau Nabi sholat menghadap Ka'bah, maka sejajar Baitul Maqdis itu sejajar dengan Ka'bah. Jadi beliau menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Jadi sejajar, tidak ada permasalahan. Jadi beliau misalnya menghadap Ka'bah pun, kemudian sekalian menghadap Baitul Maqdis karena sejajar. Tapi ketika pindah ke Madinah, sedangkan Madinah itu berada antara Syam dengan Makkah, maka kalau beliau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Kalau beliau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah atau menghadap ke Makkah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Ini pilihan. Maka tadi disebutkan dalam hadis Bara bin Azib bahwasanya ketika Rasulullah SAW sudah pindah ke Madinah, maka beliau sholat selama 16 bulan atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Berarti menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Sedangkan beliau sendiri secara hatinya beliau ingin menghadap Ka'bah. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 144. Falan waliyannaka qiblatan tarduha, kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau suka. Allah bilang gitu. Berarti Rasul ingin sholat itu menghadap Ka'bah. Sedangkan sebelumnya Allah merintahkan ke Baitul Maqdis. Maka Allah SWT mengabulkan, dan Nabi SAW meminta kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Artinya Allah melihat wajah engkau yang menghadap ke langit. Maksudnya Nabi meminta, berdoa kepada Allah agar dipindahkan kiblat. Kita lihat di sini berapa lama Nabi berdoa. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis ketika di Madinah berapa? 16 bulan, 17 bulan. Ini Nabi yang berdoa. Yang kita lihat yang dalam kita berdoa dan sebagainya. Ini pelajaran. Kita pengen sekarang berdoa, besok selesai, besok kita boleh. Ini Rasul berapa lama minta kepada Allah? Maka Bara bin Azib mengatakan kami 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, atau 17 bulan. Sedangkan Nabi meminta ya kepada Allah agar dipalingkan Ka'bah kiblat ke arah Ka'bah. Maka di sini beberapa pelajaran disebutkan. Pertama oleh Imam Nawawi, pertama bahwasanya hadis Bara ini kata Imam Nawawi dalilun ala jawazi nasakh. Bahwasanya hadis Bara ini menunjukkan atau merupakan dalil bolehnya terjadi nasakh dalam syariat. Nasakh itu artinya adalah penghapusan sesuatu yang pertama kali misalnya disyariatkan kemudian dihapuskan, baik itu perintah kemudian dilarang atau sebaliknya. Contoh, Nabi SAW pertama kali melarang untuk berziarah kubur, kemudian perintah itu dinasakh, artinya dihapus, diganti dengan sebaliknya, dibolehkan. Nabi mengatakan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarah. Itu namanya nasakh. Dan tentunya itu terjadi. Beberapa dalil dalam Al-Quran, baik itu Al-Quran dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah dengan As-Sunnah. Nah di sini tadinya kiblat itu menghadap Baitul Maqdis, walaupun di sini
Disebutkan oleh Imam Nawawi dan para ulama bahwasanya perintah untuk menghadap Baitul Maqdis itu apakah wahyu? Maksudnya wahyu adalah dari Al-Quran atau dari Sunnah? Di sini berbeda pendapat para ulama. Sebagai ulama mengatakan itu dari Sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian turun ayat. Maka ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya perintah itu ijtihad dari Nabi sendiri. Kemudian Nabi disuruh oleh Allah SWT untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Pendapat kedua sebaliknya. Maka di sini memang perbedaan pendapat yang mungkin tidak perlu kita bahas ya, karena ini persoalan yang cukup panjang. Tapi yang jelas adalah bolehnya terjadi nasakh, dan ini ada faedahnya. Itu seperti tadi disebutkan bahwasanya tadinya dilarang, sekarang disuruh atau dibolehkan. Itu hikmahnya adalah disebutkan oleh para ulama adalah untuk menguji kaum muslimin, keimanan kaum muslimin. Karena di satu sisi adanya nasakh atau perubahan ini sebenarnya ujian besar. Kenapa ujian besar? Orang Yahudi dan orang munafik mengatakan, gimana ini syariat Islam berubah-ubah? Kemarin dilarang, sekarang disuruh. Ini gimana syariatnya? Itu ujian keimanan namanya. Minta berubah lagi, nah gitu. Makanya sebagian orang-orang Mu'tazilah yang mendahulukan akal mereka mengatakan enggak ada nasakh. Karena kalau terjadi nasakh berarti apa? Seolah-olah Allah ketika menyuruh dulu melarang berarti lupa atau enggak tahu bahwasanya terjadi. Ternyata ketika dilarang itu ada mudaratnya, sekarang diperintahkan berarti ada manfaat. Itu menurut mereka. Hikmahnya kata para ulama adalah disyariatkannya nasakh ini adalah sebagai ujian. Orang-orang yang benar-benar dia kuat imannya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kalau itu hadis, kalau itu ayat, lakukan. Dan itu ada kemaslahatan. Di situ sekali lagi adalah ujian keimanan. Yang berbicara adalah iman, kita taat atau tidak. Kemudian, dan ini tentunya sekali lagi persoalan yang cukup panjang ya, tidak mungkin kita sampaikan di sini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan diterimanya khabar ahad atau khabar wahid atau khabar ahad. Ini juga sebenarnya persoalan akidah, di mana kita baca tadi yang memberitahu kepada penduduk Kuba ya, di dalam hadis Abdullah bin Umar tadi disebutkan dengan jelas bahwasanya orang-orang sedang sholat di Masjid Kuba, kemudian datang sahabat yang sudah sholat bersama Nabi, kemudian memberitahu bahwasanya sudah diperintahkan untuk berpaling kiblatnya. Yang beritahu apa? Satu orang cuma. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas tadi, itu adalah mereka berpindah tempat ketika sholat, lagi sholat. Yang beritahu apa? Satu orang. Maka ini menunjukkan bahwasanya khabar ahad itu diterima, termasuk dalam hal baik itu dalam hal ibadah ataupun dalam hal akidah. Ini tentunya mazhab Ahlussunnah dalam hal ini. Kemudian juga Imam Nawawi menyebutkan ya, seorang ketika dia ini berkaitan dengan fikih. Seorang ketika dia sudah pergi ke suatu tempat, misalnya dia tidak tahu arah kiblat, maka boleh dia berijtihad. Berijtihad maksudnya kalau dia tidak tahu, tidak ada tempat bertanya, tidak pula bawa kompas misalnya dan sebagainya alat untuk mencari kiblat, dia berijtihad, artinya berusaha meyakinkan dirinya kemana arah kiblat, maka dia sholat ke arah yang dia yakini. Ketika di tengah sholat misalnya ada yang memberitahu, maka boleh dia berpaling. Misalnya dia mengarah ke suatu arah, kemudian ada orang yang beritahu ketika dia sholat, kamu salah satu sholatnya, arahnya ke belakang kamu, maka boleh dia berputar.
Ketika sholat itu dan sholatnya tidak batal, dan sholat yang sudah dilakukan tadinya tidak menghadap kiblat, itu tidak batal, tidak perlu dia ulang. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi ini. Kemudian juga ya faedah adalah Baitul Maqdis ini sedikit. Baitul Maqdis yaitu ya Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya ya. Baitul Maqdis disebut Baitul Maqdis. Boleh dibaca Baitul Maqdis, ya boleh juga dibaca Baitul Muqaddas. Ya, maka dua cara bacanya. Ya. Boleh dibaca Baitul Maqdis, Baitul Maqdis mimnya fathah, dalnya kasrah, Maqdis, atau Baitul Muqaddas, Muqaddas mimnya dhammah dan dalnya fathah, ya, dengan tasydid. Itu dibolehkan kata Imam An-Nawawi. Dan dua-duanya masyhur dan dua-duanya sah, boleh, ya, benar. Di mana artinya? Arti Baitul Maqdis ya atau Taqdis itu artinya adalah at-tathhir, itu suci, bersih atau yang disucikan. Kemudian salat subuh, nah itu mempunyai beberapa nama. Nama pertama adalah salatul fajar. Sebagaimana Allah menamakan salat subuh itu dengan al-fajr. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu bacaan ketika salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Boleh juga salatus subhi, dan ini penamaan Nabi sendiri yang dalam hadis disebutkan salatus subhi. Dan boleh juga disebut salatul ghadat. Ya, ini penamaan dari sahabatnya. Ya, Abdullah bin Umar tadi mengatakan, Abdullah bin Umar yang mengatakan bainan nasu fi salatil ghadati. Ya, al-ghadah artinya adalah waktu subuh, ya, artinya waktu pertama di permulaan siang, yaitu subuh maksudnya. Jadi ghadati maksudnya permulaan siang, tapi maksudnya adalah sholatul ghadah, yaitu di sini adalah sholat subuh. Ya. Walaupun kata Imam Nawawi bahwasanya Imam Syafi'i sendiri lebih menyukai nama sholatul fajri atau sholatul subhi, karena dua nama itulah yang Allah sendiri sebutkan dan juga Rasul dalam hadisnya. Wallahu ta'ala. Maka ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya. Wallahu ta'ala, kita cukupkan dulu sampai bab ini. Kita lanjutkan nanti bab yang ke-56 ya. Wallahu ta'ala. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum